Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat kita berjumpa lagi dalam program Podcast GPD Eklesia Karangmulia dengan segmen Rahasia. Renungan Harian Eklesia. Puji Tuhan, mari kita buka di dalam Roma 6 ayat 13. Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi dalam ayat ini diingatkan, jangan kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa yang dipakai sebagai senjata kelaliman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kelaliman itu diterjemahkan juga dengan merusak. Ya, jadi jangan pakai anggota tubuh menjadi senjata yang merusak. Ketika kita berbicara tentang merusak, maka ini berbicara tentang dua hal. Pertama, merusak orang lain atau merusak diri kita sendiri. Kalau kita mengartikan ayat ini sebenarnya, janganlah engkau menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata yang merusak, baik untuk orang lain maupun untuk kita. Ya. Berbicara untuk kita, maka ini berbicara tentang hal-hal yang kita kerjakan yang merugikan diri kita sendiri. Ya, jangan menyerahkan anggota tubuhmu kepada kelaliman yang merusak anggota tubuhmu sendiri. Mulai dari kita merokok, ya, kita makan di luar batas orang normal yang harusnya makanan itu membuat kita sehat, tapi karena berlebihan akhirnya membuat kita sakit. Atau merokok ini dua, kita merusak diri kita dan merusak orang lain yang ada di sekitar kita. Ya, ayat ini menjelaskan jangan menyerahkan diri kepada senjata kelaliman, ya. Jadi ingat bahwa hal-hal yang merusak, baik itu kita ataupun orang lain, janganlah kita memberikan. Karena itu akan merugikan banyak orang. Ya, ketika kita berbicara tentang kelaliman tadi di Kamus Besar menuliskan bahwa kelaliman itu diterjemahkan dengan kata merusak. Jadi merusak ini kita ataupun orang lain. Ini berbicara tentang kalau orang lain ya tadi mulut kita, ya, selalu begitu gampang berkata-kata kasar, begitu gampang menyakiti orang, begitu gampang berpikir bahwa orang lain, oh saya sudah begini, ya memang mulut saya begini, ya tolong dimengerti aja, ya. Tanpa peduli bahwa orang lain pun manusia yang punya perasaan, seolah-olah hanya kita lah manusia yang punya perasaan, yang lain batu gitu ya. Ketika ngomong ya terima aja, gue mah begini gitu, tanpa kita berpikir bahwa orang lain juga punya perasaan. Jadi hati-hati. Firman Tuhan ini mengingatkan jangan sembarangan, jangan menyerahkan anggota tubuhmu untuk menjadi alat kelaliman. Ya, kembali lagi, kelaliman ini merusak ini berbicara tentang kita ataupun merusak orang lain. Jangan. Kalau kita menyerahkan anggota tubuh kita kepada senjata kelaliman, dikatakan di situ, jangan kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dulunya mati tetapi sekarang hidup. Ya, dan serahkan anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Tapi sebaliknya, jangan menjadi senjata kelaliman, harusnya menjadi suatu senjata kebenaran. Artinya apa yang dikerjakan oleh anggota-anggota tubuh kita menghasilkan kebenaran. Keluar dari mulut kita adalah kebenaran, yang keluar dari pikiran kita adalah kebenaran, yang keluar dari tangan kita adalah kebenaran. Itu yang diinginkan firman Tuhan. Gak ada manusia yang sempurna, tetapi jangan begitu gampang jatuh dari hal-hal itu. Harus ada usaha. Tuhan tahu kita manusia lemah.
Tapi kalau kita begitu gampang jatuh untuk dipergunakan menjadi alat kelaliman, maka Tuhan tahu kualitas kita. Berusaha sedemikian rupa untuk kita tidak jatuh dalam keadaan yang menyerahkan tubuh kita kepada senjata-senjata kelaliman. Dalam hal ini merusak hidup kita secara seorang pribadi ataupun merusak orang lain. Puji Tuhan, kita diingatkan kembali, mari kita berdoa supaya Tuhan menguatkan kita. Puji Tuhan, ampuni segala kesalahan kekurangan kami, biar kami tetap menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan dalam segala hal yang kami kerjakan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.